Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah atas dasar nikmat kesempatan, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak yang diberikan kepada kita. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran thalabul ilmu walaupun dalam keadaan Covid, namun semangat jiwa kita tetap akan menyatu. Mudah-mudahan dalam pembelajaran mulai dari pagi hari ini sampai nanti mendapatkan sebuah petunjuk, hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, sebelum saya memberikan materi, perlu adanya sebuah kesepakatan. Di antaranya adalah bahwa siswa wajib untuk mengikuti proses pembelajaran lewat video yang saya sampaikan, semuanya saja. Karena tanpa adanya daring atau video ini, Anda tidak akan bisa untuk memahami dari berbagai materi yang saya sampaikan. Yang kedua kalinya, ketika saya memberikan tugas, wajib untuk mengerjakan, karena salah satunya nilai bukti otentiknya nanti ketika semester ganjil pada tugas-tugas yang saya berikan. Jadi tolong untuk partisipasinya, walaupun keadaan Covid, tetap sebagai siswa melaksanakan sebuah kewajibannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Baiklah, kemarin sudah saya berikan buku panduan, silakan nanti dibuka dan difahami maupun dibaca, sehingga nanti bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Materi yang pertama adalah akidah, akhlak, Al-Quran dan keistimewaannya. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya Al-Quran sebagai kitab suci yang sampai hari ini dijaga keasliannya. Selain itu, bagi orang yang membacanya akan menemukan kedamaian tersendiri dari hati yang paling dalam. Pertanyaannya, apakah para siswa sudah melaksanakan dalam hal itu? Minimal kita laksanakan pada waktu sholat subuh, setelah sholat subuh, kemudian setelah sholat maghrib, kita istiqomahkan. Insya Allah, kalau Anda membacanya dengan hikmat, pasti akan mendapatkan sebuah manfaat yang lebih baik. Kemudian salah satu mukjizat dari Al-Quran membedakan dengan kitab yang lain. Berbagai persoalan di dunia maupun dijawab oleh kitab-kitab suci yang lain. Oleh karena itu, bagi anak-anak pada usia remaja, alangkah baiknya memanfaatkan aktivitas keseharian dengan membaca, memahami, dan mengkaji kalimat yang terdapat dalam Al-Quran demi kebermanfaatan dan keberkahan hidup. Sebelum saya memberikan materi lebih lanjut, beberapa hal yang harus saya sampaikan, diantaranya materi-materinya. Yang pertama adalah sejarah diturunnya Al-Quran. Yang kedua adalah pengertian Al-Quran. Yang ketiga adalah bukti kebenaran Al-Quran. Keempat, isi pokok kandungan Al-Quran. Kelima, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Maka dari itu nanti tidak saya Pak Aziz tidak menyampaikan semua karena durasinya sangat terbatas sekali. Kita akan sambung untuk minggu depan. Yang pertama, sejarah diturunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus. Arti bertahanus itu adalah menyendiri. Di antaranya mukjizat yang pertama kali adalah di Gua Hiro. Hingga wahyu terakhir ketika sedangkan melaksanakan haji wada, surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pun juga dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 17-106. Nanti bisa dipelajari untuk buku paketnya. Kemudian yang kedua, periodasi turunnya Al-Quran. Yang pertama, para ulama ulum Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Yang pertama, periode sebelum Hijriah. Yang kedua, periode sesudah Hijriah.
Ayat-ayat yang diturunkan pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah karena turunnya kebanyakan di Mekah. Kemudian ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai dengan ayat-ayat Madaniyah karena turunnya pada waktu di Madinah. Perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah, kalau Makkiyah biasanya di dalam Al-Quran ya, itu tertera kemudian ya ayuhan nas, itu ayat-ayat Makkiyah. Kemudian kalau ayat-ayat Madaniyah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Karena ketika apa? Ketika pada waktu penduduk di Mekah masih banyak orang yang tidak meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya masih jahiliyah. Ketika itu dimaksud dengan ayat Makkiyah. Setelah di Madinah, ayat-ayat Madinah, karena apa? Disebut dengan ayat-ayat Madinah atau Madaniyah karena di sana banyak sekali kiranya orang-orang yang sudah memeluk agama Islam atau meyakini agama Islam, maka disebut dengan ayat-ayat Madaniyah, turunnya di Madinah. Ciri-cirinya adalah di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, nanti bisa dilihat di buku Al-Quran. Oke ya, tadi sudah saya jelaskan tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian periode Makkiyah yaitu periode Mekah, tadi sudah saya terangkan. Nanti anak-anak bisa untuk membaca lebih lanjut. Kemudian sejarah pembukuan Al-Quran. Al-Quran pada masa sebelum wafat Rasulullah SAW, pada masa ini Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Karena kefasihan dan keindahan bahasanya luar biasa, tidak bisa dibandingkan, dengan cepat dan menakjubkan. Secara sembunyi-sembunyi dalam malam-malam yang gelap, kaum muslim datang mendekati rumah Nabi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Kemudian Al-Quran pada masa sesudah Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutannya, dan belum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah dia telah merampungkan penghimpunan itu dan mengusungnya ke atas punggung unta. Nanti lebih lanjutnya bisa untuk dipelajari lagi. Pak Aziz hanya memberikan beberapa tahapan-tahapan saja, menjelaskan sehingga nanti Anda bisa untuk memahami dan membaca lebih lanjut. Kemudian pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata khoro'a atau yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Pengertian ini didasarkan pada firman dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-18 sebagai berikut. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi jangan tergesa-gesa. Ya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian Al-Quran juga mempunyai hakikat, diantaranya mempunyai nama yang cukup banyak. Di antara nama-nama lain Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Alkitab. Apa yang dimaksud dengan Alkitab? Alkitab berarti kitab atau buku. Nama diambil dari firman Allah, artinya kitab Al-Quran. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, Al-Furqan berarti pembeda. Maksudnya menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian Az-Zikri. Az-Zikri berarti peringatan. Dikatakan Az-Zikri karena banyak ayat-ayat yang berisi peringatan kepada manusia. Kemudian Al-Huda. Apa yang dimaksud dengan Al-Huda? Petunjuk Al-Quran dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia atau ya ayuhan nas. Kemudian An-Nur berarti cahaya. Pengertiannya adalah petunjuk-petunjuk sebagai penerangan hati manusia. Dan yang terakhir adalah Al-Bayyinah. Apa yang dimaksud dengan Al-Bayyinah? Keterangan dari Al-Quran dikatakan Al-Bayyinah berisi beberapa keterangan atau penjelas bagi suatu masalah. Nanti untuk hal-hal yang lain bisa dibaca di dalam buku paketnya. Kemudian selanjutnya bukti tentang kebenaran Al-Quran. Bahwa Al-Quran terbukti, perhatikan ayat Al-Quran dari surat Al-Maidah ayat 48 dan yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran.
membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, sekiranya Allah menghendaki niscaya terhadap dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu perselisihkan. Al-Maidah ayat 48. Kemudian isi pokok kandungan Al-Quran. Sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab terdahulu, Al-Quran berisi sebagai petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran yang pertama adalah akidah, yakni mengerjakan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ibadah, yakin mengajarkan cara-cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah muamalah ataupun muamalah, yakni mengajarkan hubungan antara manusia baik dalam keluarga, tetangga maupun masyarakat. Yang keempat adalah akhlak karimah, yakni budi pekerti yang mulia baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian at-thoriq, yakni menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Dan yang terakhir adalah syariat, yakni mengajarkan tentang perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Kemudian keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Yang pertama, pada waktu pemikiran manusia masih sederhana, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Alkitab atau kitab suci yang sederhana pula. Dengan demikian manusia dapat mengikuti petunjuk-petunjuk yang di dalamnya kitab suci tersebut. Namun setelah pemikiran manusia berkembang lebih maju, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci yang sempurna, yaitu Al-Quran, sebagai wahyu yang paling sempurna. Seperti diketahui, seringkali Al-Quran turun secara spontan guna menjawab pertanyaan yang mengomentari peristiwa. Kemudian keistimewaan lagi, Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain adalah segi kesolihan dalam Al-Quran, segi isi kandungan dalam Al-Quran, segi susunan bahasanya, dan segi misi yang diemban. Nah, ini bisa dilihat maupun tanya di dalam apa itu pada guru Al-Quran hadis maupun guru fikih, kelebihan ataupun keistimewaan dalam Al-Quran. Nanti Anda juga tahu sendiri. Kemudian dilihat di dalam Al-Quran dari segi-segi keistimewaan yang saya sampaikan, sehingga nanti Anda dapat paham dan mengerti kalau langsung dilihat di dalam Al-Quran. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.